Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku share lagi ya aktivitas aku. Nah ini videonya aku tuh mau bebersih rumah dulu ya teman-teman. Tapi ini bebersih yang apa ya, yang biasa-biasa aja sih, cuman ngebersihin sama nyapu ngepel aja teman-teman. Jadi nggak yang deep cleaning gitu. Oke, ini awalnya aku tadi buka pintu dulu ya biar agak terang, lalu aku ngebersihin ini sofa ya. Jadi aku tuh memulai kegiatan ini tuh sekitar jam 9 pagi ya. Jadi setelah aku suapin anak aku, terus kemudian sudah selesai mandi, kemudian aku lanjut aja deh ngebersihin rumah. Karena memang aku tuh ada rencana mau bikin puding. Aku tuh dari kemarin tuh udah bener-bener kepingin bikin puding, udah ngiler gitu loh teman-teman, puding Silver Queen. Cuman kayak ragu-ragu gitu ya. Terus kemudian akhirnya aku sampai beli, cetakan puding gitu loh teman-teman. Cetakan puding di toko orange, terus kemudian setelah, cetakan pudingnya itu nyampe, terus aku tuh kepingin banget bikin ininya, apa, flanya gitu. Terus, kan ada fly yang instan gitu ya teman-teman. Terus kemudian aku tuh ada teman online juga dulu waktu di Instagram, dia tuh jualan ya sekarang sudah punya gerai ya, untuk jualan kayak puding, mochi gitu ya. Terus kemudian aku tanya resepnya. Terus alhamdulillah ya dikasih resepnya, terus kemudian ya udah aku setelah maksudnya setelah bahan-bahannya ada, beberapa hari kemudian aku mulai bikin gitu ya untuk puding coklat Silver Queen ini. Sampai ada rencana aku tuh pengen jualan gitu ya, coba jualan mau buka PO gitu ya. Oke, nanti ceritanya ya tentang puding setelah aku bebersih rumah. Nah ini aku tuh tadi udah ngelap-ngelap ya, sudah aku bersihin juga karpet pakai sapu lidi. Tadi awalnya mau aku vakum, tapi kok aku mager ya ngambil vakumnya. Ada nggak sih yang kayak aku gini yang mau vakum tapi males ngeluarin? Jangan ditiru ya teman-teman buat yang rajin. Oke nih aku langsung aja, sapu-sapu ya. Jadi aku ngebersihin rumahnya ini, apa ya, bikin videonya tuh, sekilas-sekilas gitu ya. Jadi nggak diperlihatkan semua karena durasi. Karena kalau misalkan nggak di-cut-cut kayak gini tuh durasinya panjang, aku takut kalian bosan. Jadi aku bikin sedemikian rupa supaya durasinya tuh nggak sampai, melebihi 15 menit gitu ya. Ini tuh nggak sampai 14 menit juga sih. Oke nih, bagian kamar juga aku juga aku sapu ya. Nanti pun aku juga bakal ngepel. Sambil ngeliatin aku nyapu-nyapu di video, aku nyapa-nyapa teman-teman semua ya. Sedang ngapain sambil nonton videonya? Sambil rebahan kah karena sudah beraktivitas atau masih beraktivitas memulai? Aku temenin aja ya apapun aktivitasnya. Semoga berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan makasih ya sudah mau ngeklik videoku ini. Buat teman-teman yang baru menemukan YouTube channel aku ucapkan selamat datang ya, salam kenal, aku Gita, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Nah, YouTube channelku ini berisi tentang rutinitas aku ya, sehari-hari di rumah ataupun di luar rumah. Mohon dukungannya ya untuk like, subscribe, kemudian di komen, lalu jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya, dan makasih buat teman-teman yang selalu share video aku. Pokoknya apapun itu aku doain ya semoga kebaikannya dibalas berlipat-lipat ya sama Allah, amin. Nah ini aku sudah di tahap ngepel gitu ya teman-teman. Dan ini mohon maaf ya kalau misalkan dubbingku ini belepotan. Jadi kadang-kadang tuh di otak tuh sudah ada, tapi yang keluar itu nggak karu-karuan gitu loh teman-teman, kesana kemari. Jadi yang di otak tuh misalkan ngomongnya tuh maunya putih, terus tiba-tiba di mulut tuh maunya ngomongnya merah. Jadi akhirnya mau ngomong merah ke putih gitu kan, jadi belepotan. Ada gak sih yang kayak aku gini? Nah ini aku sudah ngepel dan lanjut aja ya. Tadi setelah aku beberes, sudah bersih-bersih rumah, aku tuh rehat sejenak ya. Tapi kan nggak terlihat ya di video, jadi langsung aja ya. Aku itu ke bagian bikin puding. Nah ini sebelumnya puding itu sudah aku bikin sih teman-teman, tapi nggak aku record ya. Jadi semalam ya aku tuh bikin puding udah aku cetak. Nah ini udah di bagian aku bikin flanya. Jadi karena aku tuh udah dapat resep ya dari teman, akhirnya aku tuh nggak bikin yang instan ya. Jadi aku bikin aja meskipun agak repot sedikit, tapi nggak apa-apa, aku suka gitu ya teman-teman. Dan itu enak, rasanya tuh enak ya, alhamdulillah.
Jadi kayak ada susu cair, susu evaporasi, gula pasir, garam, terus kemudian maizena, sama telur kuning ya, kuning telurnya aja. Nah ini aku lagi masukin susu cairnya, sama susu kental manis juga ada ya. Susu cairnya ini aku pakai susu ultra ya teman-teman. Nah ini untuk susu kental manisnya aku pakai yang ini. Jadi untuk bahan-bahan tuh sebetulnya sudah ada ya dari sejak lama, cuman aku baru beli ya untuk susu cairnya. Oke, ini aku sedang masukin susu kental manis ya teman-teman. Ini buat teman-teman gimana nih, suka nggak sih sama puding? Tempo hari tuh ada ya ibu-ibu sini tuh yang jualan puding ini, puding Silver Queen. Cuman aku tuh belum pernah beli ya teman-teman. Karena waktu itu aku tuh kayak bingung ya, ini gimana ya kok ada puding Silver Queen. Jadi bayangan aku tuh Silver Queennya itu dicairin gitu loh teman-teman, dijadikan satu sama adonan puding. Terus gitu. Kemudian aku tuh ngelihat teman aku ini ya kan punya jualannya itu salah satunya puding coklat ini. Terus kemudian aku lihat kok ternyata puding coklat Silver Queen itu taburannya Silver Queen gitu. Masya Allah, aku tuh kayak baru tahu. Terus kayaknya kok enak ya. Terus kemudian ya udah deh aku mau praktekin gitu teman-teman. Nah ini tadi pas aku aduk-aduk udah diaduk-aduk itu sampai tercampur rata. Kelupaan kalau kuning telurnya tuh belum masuk teman-teman. Jadi terakhir ya aku masukin. Jadi setelah diaduk-aduk rata baru aku masak ya dengan api yang kecil. Kemudian setelah mendidih dan cukup kental baru deh itu sudah mateng ya tandanya. Aku tuh sebetulnya pingin banget itu jualan gitu ya dari rumah. Terus kemudian aku tuh bingung ya mau jualan apa. Mau jualan sarapan tapi takutnya nanti aku tuh nggak bisa konsisten. Terus kemudian terakhir ini aku mau jualan puding coklat Silver Queen. Cuman kan tempo hari kan tetangga aku ada yang jualan puding ini juga ya. Aku tuh takut kalau misalkan nanti kok sama jualannya. Jadi aku akhirnya ini deh diurungkan aja, takutnya kok sama-samain gitu ya. Padahal sih nggak masalah ya. Karena rezeki orang masing-masing ya teman-teman. Dan ini aku lagi motongin Silver Queennya dikit aja sih karena kan aku cuman bikin sedikit ya teman-teman. Nah ini aku potong-potong gitu aja. Ini pakai Silver Queen yang ada medenya gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh udah di fase yang di rumah aja gitu loh. Jadi kayak aku tuh kayak udah nggak ada waktu lagi gitu loh teman-teman mau ngapa-ngapain. Di rumah aja tuh kayak kurang waktu aku gitu. Jadi aku tuh udah ngurusin rumah. Untuk masak aja kadang aku masak, kadang enggak gitu. Terus ngurusin anak pasti ya. Terus kemudian aku punya channel YouTube. Terus aku sekarang juga mulai coba konsisten lagi untuk nge-live. Jadi kayaknya waktu itu kayak nggak ada waktu lagi gitu loh teman-teman buat yang selain itu gitu. Tapi kayak semua tuh dijalani dengan happy aja gitu loh teman-teman. Mungkin sekarang ini sudah di tahap Omar itu udah cukup besar ya, udah 3 tahun lebih dan dia tuh sudah ngerti. Jadi dulu pas awal-awal mau live itu pasti drama dulu gitu loh teman-teman. Ada aja. Baru 5 menit tuh udah nangis gitu ya. Karena pemilihan kata-kata aku itu salah gitu ke dia. Terus kan tuh kan masih awal-awal ya. Jadi dia tuh belum ngerti dan kaget mungkin ya karena kan kenapa ya kalau live itu kok nggak boleh diganggu, mungkin gitu ya dalam hatinya, kok kayaknya serem banget ini ya mama, apa nggak boleh diganggu, terus aku ini kok sendirian gitu ya, yang biasanya mama ada di sini kok mama sekarang lagi ada di situ duduk-duduk terus aku nggak boleh ganggu gitu ya, mungkin gitu ya. Akhirnya aku tuh hampir sebulan vakum gitu ya nggak live. Terus kemudian aku coba live lagi ya. Sebelumnya kasih pengertian, nak, mama mau live dulu ya. Nanti kalau misalkan Omar mau ketemu mama, Omar tinggal ke mama aja. Jadi nggak usah nangis, nggak apa-apa gitu. Cuman 2 jam aja. Jadi sekarang tuh anak aku tuh semua pakai jam teman-teman. Jadi misalkan dia ini mau mandi gitu ya. Nanti Omar jam 7 mandi ya. Sekarang jam 6. Nanti kalau udah jam 7 Omar mandi. Jadi nanti kalau udah jam 7, Omar udah jam 7 loh mandi. Terus dia langsung lihat jam, oh iya dia mandi gitu. Misalkan dia minta susu gitu ya, mama susu gitu, iya nanti dia kan kalau kalau habis makan kan nggak boleh langsung susu ya, habis makan Omar jadi nanti 1 jam lagi ya, sekarang jam 7 nanti jam 8 ya minum susunya. Terus dia lihat jam ya gitu, oke Omar jam 8 yuk kita minum susu. Jadi dia tuh udah sekarang tuh serba jam teman-teman. Jadi aku bilang mama live cuma 2 jam nak, kurang lebih 2 jam. Jadi nanti kalau udah 2 jam mama selesai live-nya, nanti bisa mama temenin lagi mainnya. Dia ngerti gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah ya. Padahal aslinya dia tuh belum bisa baca jam teman-teman.
Jadi mungkin aku mau sedikit cerita gitu ya. Jadi kan sempet ya, anak aku tuh, susah maksudnya belum lancar bicara ya, padahal dia tuh aktif banget anaknya dan udah ngerti gitu ya kalau diajak ngomong tuh udah ngerti, cuman dia belum terlalu lancar gitu ya. Kayak misalkan pernah aku cerita ya, misalkan cuma suku kata belakangnya aja dia sebutin mata jadi ta gitu ya. Akhirnya setelah diskusi, pertimbang segala macam, akhirnya kita ke ahlinya gitu ya, tanya, terus habis itu setelah diperiksa step-stepnya tuh salah satunya diuji pendengarannya ya. Jadi setelah dicek pendengarannya, alhamdulillah anak aku tuh normal gitu ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali gitu kan di tubuhnya Omar tuh normal alhamdulillah. Memang dari awal tuh aku yakin kalau nggak ada masalah gitu ya sama Omar, mungkin memang terlambat aja gitu ya, speech delay gitu kan. Mungkin di rumah itu karena kan cuma ada aku sama ayahnya gitu ya. Jadi mungkin, dia tuh kayak kalau ngomong sama aku tuh kayak cuman, gitu aja, pasti nih mama ngerti gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada teman sebayanya, dia mungkin lebih seneng ngobrol gitu. Tapi pas di rumah sakit tuh aku kayak kurang kurang sreg gitu ya teman-teman, kurang sreg, sama dokternya juga kurang sreg. Akhirnya aku tuh berdoa gitu ya, "Ya Allah berikan kemudahan ya buat anakku Omar sama buat aku untuk, ngelatih dia ngomong," gitu. Entah percaya nggak percaya gitu ya, dalam satu hari teman-teman setelah aku berdoa gitu, anak aku tuh lancar bicara teman-teman. Masya Allah gitu ya, alhamdulillah sampai hari ini dia tuh bisa menautkan 2 sampai 3 kata dan sekarang tuh cerewet banget. Banyak banget kata-kata baru yang dia lontarkan sampai aku tuh, bingung dia tuh dari mana kata-kata itu gitu dan aku tuh bersyukur banget. Pokoknya alhamdulillah sama Allah gitu ya dibantu. Jadi untuk warna-warna dia udah ngerti semua, terus sekarang sedang aku ajarin kayak Al-Fatihah gitu ya, dia udah bisa ya Al-Fatihah, Qul huwallah sama Qul a'udzu birabbinas gitu ya. Pokoknya alhamdulillah sekali. Pokoknya aku di sini cerita tuh bukan mau pamer atau riak gitu ya, cuma adalah bentuk syukur aku ya cerita gini mungkin buat kenang-kenangan dia juga. Oke, ceritanya tuh ngalor ngidul ya kemana-mana. Sampai akhirnya nih puding aku udah jadi aja ya. Puding itu cantik banget, ini tuh kayak puding Valentine ya, aku kasih hiasan Yupi yang love-love gini loh teman-teman, Masya Allah. Ini tuh pudingnya tuh enak banget dan ini aku mau nikmatin berdua ya sama anak aku. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja ya video dari aku, semoga bermanfaat ya, ada hal positifnya, yang buruknya nggak usah ditiru ya. Maaf ya kalau ada perkataan atau perilaku yang kurang sopan ya di video ini, karena kan aku cuma manusia biasa aja ya. Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di next video, di lain kesempatan. Ini aku sedang menikmati puding dulu ya sama anak aku. Oke, akhir kata wassalamualaikum, dadah.